Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Indah Fajarwati, jurusan Administrasi Publik 2018 FISIP Unri. Baiklah, tugas kali ini yaitu tentang review jurnal. Jurnal yang pertama yaitu dengan judul Administrasi Komparatif, Ontologi, dan Epistemologi dalam Penelitian Lintas Budaya. Nah, jurnal yang pertama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan yaitu teori administrasi komparatif dan pencarian ilmu menurut Subramaniam 21. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menjelaskan asumsi epistemologi dan ontologi yang belum dijelajahi dalam metodologi CPA atau Comparative Public Administration, dan bagaimana penelitian sebelumnya membuka jalan untuk asumsi ini. Pertanyaan yang sering muncul terkait dengan pembagian kualitatif atau kuantitatif telah dibahas dan diperdebatkan panjang lebar dalam literatur. Pertanyaan tentang epistemologi dan ontologi tidak selalu diakui. Banyak peneliti kontemporer telah dituntun untuk percaya bahwa perbedaan kualitatif atau kuantitatif terletak pada jumlah pengamatan yang diteliti daripada mengenali bahwa penelitian kualitatif hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Isi dari jurnal ini menunjukkan bahwa metode CPA saat ini secara sempit difokuskan pada ontologi objektivis dengan tujuan menghasilkan perbandingan inferensi. Fokus penelitian ini didukung oleh mischaracterization asli dari sifat ideografik dan nomotetik inquiry. Ironisnya adalah, studi kasus dan penelitian komparatif sering dilakukan karena masalah-masalah yang berkaitan dengan generalisasi teoritis berbasis luas. Namun, terlibat dalam studi kasus dengan tujuan perbandingan daripada menyoroti keunikan. Asumsi bermasalah yang terkait dengan pembuatan generalisasi lintas budaya teoritis tetap ada. Menggunakan perbedaan ini akan membatasi perkembangan teori dan pengetahuan baru karena berusaha membandingkan dan menjelaskan elemen administratif yang tidak ada dalam konstruksi sosialnya. Kemudian, melihat elemen unik dalam administrasi, memahami bahwa pemerintahan yang baik terlihat berbeda dalam konteks yang berbeda. Penekanan berlebihan yang ada pada tujuan di atas tadi membatalkan pemahaman mendalam tentang pendorong tindakan manusia karena tindakan manusia didasarkan pada persepsi yang dibangun secara sosial yang tidak dapat digeneralisasikan. Konstruksi aktor tidak dapat digeneralisasi karena mereka fokus pada hal yang spesifik. Sementara itu, penelitian nomotetik mengeksplorasi hubungan statistik antara fenomena sosial yang diukur secara kuantitatif untuk sarjana CPA. Ontologi dan epistemologi yang menyertai perbedaan ideografik nomotetik yang salah karakter sangat bermasalah karena mereka tidak selalu mengakui bahwa realitas sosial yang berbeda ada secara lintas negara. Akibatnya, mekanisme kausal dan teori mungkin berbeda lintas budaya, dan fenomena administrasi mungkin tidak dapat dibandingkan. Untuk itu, penting untuk mengenali asumsi-asumsi yang tertanam dalam metode penelitian. Dengan mengenali asumsi-asumsi ini, maka akan dapat diakui keterbatasan metode penelitian dalam penerapan praktis dan terlibat dalam metode yang menggunakan ontologi dan epistemologi yang berbeda. Selanjutnya, jurnal yang kedua yaitu dengan judul Melalui Batas Perbandingan Administrasi dalam Membuat Internasional Baru. Metode yang digunakan kali ini yaitu metode kualitatif. Selanjutnya, isi jurnal yang kedua ini adalah jalan keluar yang paling menjanjikan dari kebuntuan intelektual saat ini dalam administrasi publik komparatif atau administrasi publik perbandingan adalah dengan mengenali batas-batas teori makro yang tidak terhindarkan dari metode penelitian positivistik.
dalam menjelaskan kebijakan dan administrasi publik. Karena negara-negara dihadapkan pada kebutuhan akan manajemen krisis dan dengan ketidakpastian dan ambisius dalam mengatasi perubahan yang bergejolak, pendekatan ideografik, induktif, dan kualitatif terhadap situasi lokal dan nasional tampaknya lebih berguna untuk memahami masalah administratif yang berbeda serta beragam cara menghadapinya. Demikianlah tugas review jurnal saya dalam bentuk video. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya dan semoga bisa dipahami.